Pemirsa, lebih dari 400 anggota KPPS dinyatakan reaktif usai mengikuti rapid test di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian memilih mundur karena tidak ingin jalani swab test. Dan sementara itu pemirsa, di Gunung Kidul 18.000 alat peraga ditertibkan jelang pilkada. Jelang hari pencoblosan, anggota KPPS yang reaktif COVID-19 bertambah di Makassar, Sulawesi Selatan. 40 orang dinyatakan reaktif dalam rapid test kedua. Mereka pun jalani rapid test bersama 462 anggota KPPS yang sebelumnya juga reaktif dalam rapid test pertama. Namun sejumlah anggota KPPS yang reaktif menolak dan memilih mundur karena tidak bersedia untuk di swab test. Ada yang mundur karena tidak bersedia swab test, maka itu segera kami lakukan penggantian dan penggantiannya segera di rapid juga. Kemudian ada juga yang tadi sudah datang untuk melakukan rapid test dan swab test, bersedia untuk di swab. Seluruh anggota KPPS yang reaktif berasal dari 15 kecamatan di Makassar. KPU memastikan tidak ada paparan COVID-19 saat penyelenggaraan pemilihan wali kota Makassar pada 9 Desember mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yustin, iNews melaporkan. Pemirsa, 18.000 alat peraga kampanye milik 4 paslon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul ditertibkan. Penertiban dilakukan karena memasuki masa tenang Pilkada serentak 2020. Petugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, dan Polres Gunung Kidul menertibkan 18.000 alat peraga kampanye milik 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Hal ini dilaksanakan karena tim sukses paslon tidak membersihkan dan menurunkan alat peraga kampanye yang sebelumnya mereka pasang. Padahal Bawaslu telah meminta tim sukses untuk membersihkan alat peraga kampanye saat masa tenang. Sesuai dengan regulasi sebelum tanggal 6 atau hari pertama masa tenang sampai tanggal 5 jam 24 instruksi kepada pasangan calon dan jajarannya untuk pengertian pribadi memandiri. Namun sampai hari ini, hari pertama, faktanya masih banyak APK yang tidak ditertibkan oleh paslon itu sendiri. Alat peraga kampanye selanjutnya dikumpulkan dan diserahkan ke KPU Gunung Kidul agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari jelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ya, simulasi digelar untuk edukasi kepada masyarakat. Secara berurutan, warga Kelurahan Sriwedari, Solo, Jawa Tengah yang diwajibkan memakai masker ini mendatangi tempat pemungutan suara TPS 01 di salah satu rumah. Sebelum masuk tempat pemungutan suara, warga diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang disiapkan di pintu masuk. Setelah dicek suhu tubuhnya normal, warga diarahkan ke petugas KPPS yang bertugas mencocokkan data. Selanjutnya, warga diberi sarung tangan plastik sekali pakai dan menunggu di kursi tunggu yang diatur sesuai protokol kesehatan. Kemudian setelah dipanggil gilirannya, warga menuju ke anggota KPPS yang bertugas memberikan surat suara. Warga pun menggunakan hak pilihnya di bilik yang disediakan. Usai mencoblos, memasukkan surat suara ke kotak dan membuang sarung tangan plastik sekali pakai ke tempat sampah yang telah disediakan. Selanjutnya, jari tangan warga yang telah mencoblos diberi tanda tinta oleh petugas. Adanya simulasi ini membuat warga senang dan merasa terbantu dan tidak khawatir menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan di masa pandemi seperti sekarang ini. Menggunakan masker sama hand sanitizer, cuci tangan, itu pakai pasangan. Ya sangat mendukung. Iya. Tujuannya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020 nanti itu sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Diharapkan dengan edukasi pemungutan dan perhitungan suara ini, warga tidak takut datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.